kita anggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Hari ini Witkes Departemen Pemberdayaan Perempuan hadir lagi untuk teman-teman semua. Bakal seru banget nih teman-teman, karena kita akan membahas hal yang menarik, terutama kita sebagai perempuan. Agar makin semangat, yuk kita sorakan dulu moto dari DPP, Departemen Pemberdayaan Perempuan. Perempuan beraksi, ciptakan kreasi. Aku Romiza yang akan memandu podcast kita kali ini. Yuk, ambil posisi yang nyaman dan rehat sejenak dari berbagai kesibukan sambil mendengarkan podcast kita. Pada Witkes kita kali ini, kita kedatangan narasumber yang inspiratif dan keren banget loh, yang merupakan salah satu alumni mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAN angkatan 2016, yaitu Kak Lina Reftantia. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Halo, kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Kalau pemandunya sendiri, Adik Romiza, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Kak, dan Romiza juga alhamdulillah kabar baik Kak. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Mungkin dari teman-teman yang lagi dengerin Witkes kali ini masih ada yang belum kenal dengan kakak nih Kak. Dari Kak Gina boleh memperkenalkan diri dulu Kak, dan ceritain apa aja kesibukan kakak sekarang ini sama teman-teman pendengar Witkes kita nih Kak. Silahkan Kak. Halo, kenalin semuanya, nama kakak Gina Reftantia, kakak alumni Universitas Andalas juga. Dulu kuliahnya yang S1 itu angkatan 2016, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UNAN. S2 juga lanjut lagi di Sosiologi UNAN juga. Dan sekarang kesibukannya lagi kayak biasa sih, masih menyambi jadi asisten dosen juga, tapi sekarang juga lagi sibuk nyambi jadi tutor online di Universitas Terbuka. Salam kenal Kak Gina. Untuk teman-teman udah kenal kan dengan Kak Gina? Oh iya, for your information, Kak Gina juga udah nerbitin jurnal dan go internasional loh, di mana membahas terkait the map of gender based social movement to realizing gender equality and justice in Indonesia. Nah, jurnal ini membahas tentang mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Selain itu, Kak Gina juga bekerja sebagai asisten dosen di jurusannya loh. Keren banget kan teman-teman? Makin gak sabar nih bincang-bincang dengan Kak Gina. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Gina atas waktunya karena udah menyempatkan diri bergabung dalam kegiatan Witkes kita yang merupakan salah satu program kerja dari Departemen Pemberdayaan Perempuan BMKM Farmasi UNAN. Nah, pada Witkes kita kali ini, kita akan membahas suatu tema yang menarik ini teman-teman, yaitu gimana sih jadi perempuan yang high value? Mungkin dari teman-teman semua udah ada yang dengar terkait high value woman ini. Menurut Kak Gina, apa sih high value itu sendiri, Kak? Oke, terima kasih ya pertanyaannya Romiza. Kalau menurut saya sendiri, high value itu artinya, kan itu ada dua kata ya, high dan value. Value itu artinya nilai, dan high artinya tinggi, artinya bernilai tinggi. Nah, kita harus tahu dulu nih, nilai itu artinya apa sih? Kalau di dalam sosiologi sendiri, dari jurusan saya, kita bedah bagaimana pemaknaan tentang nilai gitu. Nilai itu artinya adalah sesuatu hal yang kita anggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Tentang sesuatu hal yang kita lakukan ini gimana sih? Apakah kita baik atau kita buruk atau kita salah atau kita benar? Jadi nilai adalah anggapan yang seperti itu. Nah, ada dua sebenarnya ya dalam perspektif sosiologi. Yang tadi adalah anggapan yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah sesuatu hal yang dianggap berharga. Jadi nilai itu juga bisa dikatakan dengan sesuatu hal yang dianggap berharga. Jadi kalau kita bicara tentang high value, itu maksudnya kalau menurut saya seberapa berharga sih
diri kita gitu. Seberapa berharga sih nilai pada kita, atau bagaimana sih sebenarnya perilaku kita, bagaimana sih sebenarnya diri kita ini, apakah baik atau buruk nilainya, apakah pantas atau tidak nilainya, apakah benar atau salah nilai kita, apakah kita berharga atau tidak. Dan jadi seperti itu. Kalau misalnya high value kan tinggi, berarti ya kalau tinggi otomatis bagus dong, kan nilai yang tinggi otomatis nilai yang bagus. Itu sih menurut saya. Oke Kak, berarti high value ini nilai yang tinggi menandakan hal yang baik dan berharga ya Kak? Oh iya Kak, mungkin dari kita nih Kak, banyak yang salah memahami kata dari high value itu sendiri Kak. High value ini sering disalahartikan sebagai perempuan yang punya selera tinggi terhadap sesuatu. Nah, untuk mengetahui seperti apa pentingnya perempuan yang harus memiliki sifat high value woman, apa aja sih Kak yang menjadi alasan kita harus menjadi seorang perempuan yang high value? Alasan kenapa kita harus jadi perempuan yang high value itu bagi saya yang pertama karena kita harus mengerti dulu gimana sih sebenarnya nilai dari diri kita sendiri. Gimana sebenarnya kelebihan kita ataupun kekurangan kita, itu kita harus tahu terlebih dahulu agar nantinya kita tahu kita bisa menghadapi diri kita sendiri gitu. Kemudian kita juga bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita juga bisa menghadapi yang lain tentu nantinya kan. Jadi kita selesaikan dulu dengan diri kita sendiri, baru kita selesaikan dengan masalah kita yang lain, baru kita selesaikan dengan hal-hal yang lainnya gitu. Paham gak nih maksudnya? Jadi kalau misalnya kita mengerti bagaimana nilai diri kita, bagaimana kekurangan dan kelebihan kita, kita juga tahu rasa insecure kita gimana, kita juga tahu gimana sih cara mengatasi insecure dalam diri kita tahu gimana cara mengatasi kekurangan kita tahu apa kelebihan kita, otomatis kita bisa menyelesaikan hal-hal yang lain pasti ke depannya, kayak masalah-masalah yang lain ke depannya. Karena kita tahu apa kelebihan kita pasti akan menekuni pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kelebihan kita. Kalau kita tahu kekurangan kita juga bisa menghadapi atau mengatasi gimana kekurangan kita juga bisa memperbaiki diri kita sendiri. Dan kalau misalnya kita memiliki nilai yang tinggi di dalam diri kita juga akan memiliki respect ke orang lain. Kita juga akan respect terhadap diri kita sendiri. Kita juga akan lebih menghargai diri kita sendiri. Setelah kita bisa menghargai diri kita sendiri, pasti kita juga akan lebih bisa menghargai diri orang lain gitu. Akan lebih dapat gitu untuk menghargai orang lain. Nah, bener banget. Aku juga setuju nih Kak sama yang Kakak bilang. Jadi alasan kita untuk harus punya high value itu kita harus mengerti nilai diri dan juga kelebihan maupun kekurangan kita. Kemudian nih Kak, dari kata high value berarti apakah ada juga kata low value Kak? Apakah perempuan yang low value merupakan perempuan yang tidak percaya diri dan tidak memiliki prinsip ataupun pendirian terhadap diri sendiri Kak? Gimana nih Kak tanggapan dari Kakak tentang hal ini? Kalau menurut aku sendiri ya, tentang perempuan low value itu kayaknya nggak ada deh menurut aku. Karena kita semua manusia yang ada di muka bumi pasti berharga. Berharga di mata orang tuanya, berharga di mata pasangannya, berharga di mata orang yang tepat lah intinya. Semuanya berharga. Hanya saja mungkin mereka belum mengetahui apa nilai dari diri mereka sendiri. Kayak mereka belum menemukan kepercayaan dirinya mungkin, atau mereka belum menemukan kelebihan mereka mungkin. Semua kan punya proses dan waktu masing-masingnya ya. Tapi nggak semua orang bisa mempunyai proses tersebut gitu. Kayak misalnya kita menemukan potensi dari diri kita kan karena kita udah mengenyam pendidikan ya. Kita menempuh jenjang pendidikan dari TK sampai sekarang udah kuliah. Habis itu kita juga masuk ikut di organisasi ini itu. Kita memiliki banyak akses sebenarnya, tapi ada beberapa orang atau mungkin ada beberapa pihak, apalagi perempuan ya terutama, yang belum sampai gitu ke akses tersebut. Mungkin belum sampai ke akses pendidikannya, belum sampai ke akses karirnya, atau belum sampai ke akses tersebut gitu. Jadi yang bagi aku itu sih, mereka hanya belum menemukan
value dari dirinya sendiri, bukan berarti mereka low gitu. Karena semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan semua orang punya prosesnya masing-masing. Bagi aku, di mata aku juga semua orang itu berharga di mata orang yang tepat. Jadi bukannya low value, melainkan mereka belum aja gitu, belum waktunya gitu, belum menemukan jati dirinya, belum menemukan kepercayaan dirinya, belum menemukan kelebihan dan kekurangannya, belum memiliki akses yang memadai untuk sampai ke titik itu gitu. Wah, iya juga ya Kak. Setiap orang pasti berharga di mata orang yang tepat. Gak ada tuh yang namanya low value. Mungkin aja dia belum nemuin jati dirinya, ya kan Kak? Nah, kalau perempuan yang memiliki value nantinya akan lebih menghargai dirinya sendiri dan percaya diri dengan kemampuannya. Mungkin Kak bisa nih sharing apa aja sih Kak sifat-sifat yang dimiliki perempuan yang menggambarkan perempuan tersebut memiliki value gitu Kak? Iya bener, itu yang aku maksudkan dari tadi. Nah, kalau menurut aku sifat-sifat apa aja sih yang diperlukan untuk seorang perempuan agar dia bisa menjadi memiliki high value gitu. Yang pertama, menurut aku itu adalah mandiri. Kita harus bergantung di atas kaki kita sendiri gitu. Selesaikan urusan kita sendiri sebisa mungkin. Bukannya kita nggak butuh orang lain ya, kita butuh orang lain. Cuman selama kita masih bisa menghandle semua urusan kita, dihandle dengan diri kita sendiri, ya udah maksimalkan oleh diri kita sendiri. Nanti kalau misalnya nggak bisa, baru kita pakai orang lain, baru kita meminta bantuan kepada orang lain. Karena kalau misalnya kita tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, ketika kita menghadapi suatu masalah atau ketika kita dituntut untuk mandiri, kita bisa menggunakan kelebihan kita loh untuk memaksimalkan masalah-masalah kita tadi, untuk memaksimalkan kemandirian kita tadi. Kalau kita tahu kekurangan kita kan bisa mengasah ya, kayak aku kurangnya apa nih, aku harus belajar apa nih untuk mengatasi kekurangan aku, apa yang harus aku lakukan, aku harus gimana agar kekurangan aku ini bisa sedikit tertutupi atau bisa sedikit teratasi gitu setidaknya. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah yang mengharuskan kita diselesaikan oleh diri kita sendiri ya, kita bisa. Nah selanjutnya menurut aku selain mandiri tadi, yang harus kita miliki adalah sifat bijaksana. Ya kita harus bijaksana dalam hal apapun, bijaksana dalam mengatasi masalah, bijaksana dalam mengatur keuangan, bijaksana dalam memprioritaskan sesuatu. Terus kita juga harus punya pola pemikiran yang bagus ya. Maksudnya kita tuh open minded gitu loh. Bukannya kelepasan ya. Saking open mindednya kita akan kayak membenarkan segala hal, enggak. Tapi yang penting kita bisa tahu dengan pola pikiran seperti ini, kita bisa setidaknya ketika kita menghadapi suatu masalah atau ketika kita menghadapi orang lain, kita bisa tahu, kita akan berpikir kenapa ya orang ini bisa seperti ini, apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan untuk membantunya. Atau ketika kita menghadapi masalah, kita akan mikir kenapa kok masalah ini bisa terjadi, kenapa jadi seperti ini, kita harus seperti apa, kita harus bagaimana, kan kita jadi tahu. Itu sih menurut aku. Nah satu hal lagi menurut aku, yang paling penting itu adalah kita mencintai diri kita sendiri. Orang yang mengerti segimana nilainya, sebetapa berharganya dia, pasti dia akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan mencintai dirinya sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Dia akan menghargai dirinya sendiri dulu, baru dia menghargai orang lain. Karena ketika kita udah bisa menghargai diri kita pasti akan berdamai dengan banyak hal. Kita pasti bisa menghadapi yang lainnya. Cintai dulu diri sendiri, hargai dulu diri sendiri, baru selesaikan yang lain-lain, baru yang lain-lain gitu. Percaya deh, ketika kita udah mencintai diri kita sendiri, kita pasti akan memahami bagaimana diri kita, apa keinginan kita, apa mau kita, apa yang kita perlukan. Lalu setelah itu kita baru bisa lega untuk menghadapi yang lainnya, baru kita bisa mencintai orang lain, baru kita bisa memahami orang lain. Karena ketika
orang lain misalnya ingin menjatuhkan kita, ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita sudah paham bagaimana diri kita sendiri, kita nggak akan mempermasalahkan atau nggak akan begitu mempermasalahkan gimana kata orang lain lah gitu. Soalnya kan kita yang tahu ya gimana diri kita gitu.